Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi perkembangan awal matematika modern serta masa transisi ke abad 20. Di sini perkenalkan nama saya Rasina Siti sebagai moderator dan Merina Fianti sebagai presentator pertama dan Ernita Yanti sebagai presentator kedua dan Fitri Suryani sebagai presentator ketiga. Adapun perkembangan awal matematika modern dan masa transisi abad ke-20. Sejarah matematika pada masa transisi ke abad ke-20 terjadi pada abad ke-18 dan abad ke-19. Adanya beberapa pergeseran dari aturan-aturan pada matematika hingga munculnya konsentrasi baru yang lebih khusus dari pembahasan matematika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Merina Fianti. Kepada Meri dipersilakan. Matematikawan yang berpengaruh ketika perkembangan awal matematika modern dan masa transisi abad ke-20. Yang pertama yaitu keluarga Bernoulli. Bernoulli senior adalah salah seorang keluarga Protestan yang mengungsi dari Antwerp pada tahun 1583, menyelamatkan diri dari pembantaian orang Katolik. Silsilah dalam Kisio. Nikolaus senior adalah seorang pedagang. Ketiga anak lakinya semua menikah dengan putri pedagang. Bahkan matematika yang keluar dari keluarga pedagang ini muncul secara tiba-tiba. Berbagai kiprah keturunan Nikolaus senior disajikan di bawah ini. Generasi pertama yaitu Jakob I, yang kedua Johannes I, yang ketiga Nikolaus I. Generasi kedua yang pertama Daniel, yang kedua Johannes I, kedua kemudian yang kedua Johann Heinrich Lambert. Johann Heinrich Lambert 1728 sampai 1777 yang sedikit lebih muda dari Clairaut dan D'Alembert, lahir di Mulhouse, bagian dari wilayah Swiss. Lambert adalah orang pertama yang membuktikan bahwa pi adalah bilangan irasional. Dia menunjukkan bahwa jika x adalah bilangan rasional tapi bukan 0, maka tan x bukan bilangan rasional. Karena tan pi per 4 sama dengan 1, maka pi per 4 atau pi bukan bilangan rasional. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ernita Yanti. Kepadanya dipersilakan. 3. Joseph Louis Legret. Joseph Louis Legret lahir di Turin, Italia. Dari awal Legret memposisikan dirinya sebagai seorang analisis, bukan geometer. Pada 1997, Legret menulis buku dengan judul Theorie des Fonctions Analytiques Containet Principes du Calcul Differential, yang pada buku ini konsep pokoknya yaitu menyajikan suatu fungsi fx. Yang keempat, Gaspard Monge. Gaspard Monge lahir dan besar di Bune di Burgundy, Prancis. Gaspard Monge yang pada 1794 menjadi guru besar matematika di Politeknik École. Ia tercatat sebagai elaborator geometri deskriptif, ilmu yang mewakili objek 3 dimensi dengan proyeksi tepat pada bidang 2 dimensi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fitri Suryani. Kepadanya dipersilakan.
Abraham Rehman pada tahun 1826 sampai 1860. Kawan Jerman yang Abraham Rehman mengaruhi figur modern matematika lebih ahli dari matematika abad ke-19 lainnya. Disertai dokternya tahun 1851 menyebabkan konsep dari permukaan Riemann dapat diperkenalkan pertimbangan topologi yang disebut dalam analisis. Yang ketujuh, Georg Cantor. Hidup dan siantara rentang abad ke-19 dan ke-20 adalah matematikawan terakhir yang dianggap secara rinci. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kepada Dipendri dipersilakan. Baiklah, di sini saya Dipendri ingin bertanya kepada kelompok penyanyi, yaitu pada slide pertama, bagaimana maksud dari konsentrasi baru yang lebih khusus pada masa abad 21, abad 20 itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya? Berapa ya bayar? Kepada Fitri Ramadhani dipersilakan. Baiklah, saya bertanya, keluarga Bang itu siapa saja kah anggotanya? Terima kasih kepada Fitri Ramadhani. Para teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak ada tuh. Kepada Ramadhani dipersilakan. Ini yang punya kayak punya warna coklat. Oh ini, Lu ada yang kayak bahan kayak gini ya. Yang pasirnya bata ya bata. Ya pernah air tuh dia ini. Terima kasih kepada Ramadhani. Selanjutnya, kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Kepada Sari dipersilakan. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyanyi. Pada abad ke-20, apakah ada bidang matematika baru yang ditemukan? Terima kasih. Selanjutnya kami akan mencoba mencari jawaban dari teman-teman semua. Kami mohon waktunya. Baiklah, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dependri yang akan dijawab oleh pada persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dipendri. Yang pertanyaannya, bagaimana maksud dari konsentrasi baru yang lebih khusus pada masa itu? Maksudnya yaitu adanya pembahasan yang lebih rinci terhadap berbagai materi matematika serta bermunculannya berbagai macam teori baru terhadap suatu bidang dalam matematika. Adapun beberapa contohnya, yaitu ada eksplorasi pada materi geometri analitik, trigonometri, teori bilangan dan peluang. Itulah jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah saudara Dipendri menerima jawaban dari kami? Terima kasih atas jawaban dari kelompok
Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Apakah saudari Cahyani dapat menerima jawaban dari kami? Ya, jawabannya dapat diterima. Terima kasih kepada kelompok. Selanjutnya pertanyaan dari Rita Sari yang akan dijawab oleh Fitri Suryani. Kepadanya dipersilakan. Pertanyaannya yaitu pada abad ke-20 apakah ada bidang merdeka baru yang ditemukan? Jawabannya tidak ada karena tidak ada bidang baru yang ditemukan dalam merdeka, namun terdapat pembaharuan baru dalam bidang yang sudah ada. Bagaimana Rita Sari? Apakah dapat menerima jawaban dari kami? Terima kasih kepada Selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Windy Ramadhani yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Siapa saja tokoh yang terdapat dalam kawal perkembangan matematika abad ke-20? Yaitu yang pertama ada Jacob Bernoulli, yang kedua Johann Bernoulli, yang ketiga Daniel Bernoulli, yang keempat Johann Lua Bernoulli, dan yang